Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai rock bottom yang ternyata masih menyimpan segudang misteri yang mungkin bisa bikin kalian merinding. Sebuah misteri yang masih jadi perbincangan banyak orang karena misteri ini masih belum terpecahkan. Misteri apa itu? Tonton video ini hingga akhir dan bersiaplah. Ketika membicarakan rock bottom, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Tempat yang gelap, sunyi, makhluk-makhluk aneh, dan hal-hal creepy lainnya. Kalian tidak salah karena semua itu memang diperlihatkan dengan jelas dalam serial ini. Namun, seiring dengan dirilisnya episode-episode baru, para fans mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal di rock bottom. Para fans mulai menyadari bahwa rock bottom di setiap season nampak selalu berbeda, entah dari makhluknya atau tempat itu sendiri. Seperti yang kita tahu, sejak dikenalkan pada season pertama, rock bottom berada di sebuah palung laut yang dalam dan dihuni oleh makhluk-makhluk khas pedalaman juga. Namun, episode-episode baru dari SpongeBob menunjukkan sesuatu yang berbeda sehingga fans mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di rock bottom. Pertanyaan yang terdengar sepele ini nanti akan membawa kita pada sebuah kemungkinan yang sangat mengejutkan. Jadi tonton sampai akhir. Oke, untuk memulai teori ini, kita perlu menegaskan bahwa rock bottom memang tidak seperti tempat lainnya di Bikini Bottom. Dia berada jauh dari para karakter utama yang ada dalam serialnya. Dan permasalahan yang paling menjadi perhatian adalah mengenai inkonsistensi waktu dan tempat. Jadi gini guys, para fans dari serial SpongeBob menyadari bahwa setiap keluar episode baru yang ceritanya ada rock bottom itu tuh selalu berubah. Entah dari makhluk-makhluknya atau yang lainnya. Pada awalnya fans mengira bahwa ini hanya permasalahan konsistensi saja. Dan permasalahan konsistensi atau dalam bahasa storytelling disebut continuity ini dalam serial SpongeBob adalah sesuatu yang lumrah. Banyak kok episode-episode SpongeBob yang memperlihatkan situasi yang berbeda setiap momennya. Misalnya nih di Krusty Krab, kita tahu bahwa di depannya itu ada Chum Bucket. Tapi dalam episode lain si Chum Bucket itu kadang-kadang nggak ada karena emang ceritanya tuh nggak ada kaitannya sama Chum Bucket. Atau di episode Just One Bite, kita melihat di Krusty Krab itu ada ruang penyimpanan Krabby Patty yang sangat besar. Bahkan luasnya seperti sebuah gudang yang bertingkat. Tapi itu hanya ditampilkan di episode itu saja. Di episode lain tidak ada yang menampilkan ruang penyimpanan Krabby Patty. Nah, masih banyak contoh dari inkonsistensi lain dalam serial ini. Bentuknya ya berupa tempat atau mungkin situasi. Nah, beda ketika membicarakan rock bottom. Dalam serial ini, yang tidak konsisten bukan hanya tempat, tapi juga karakter-karakternya. Jadi, dalam satu episode, SpongeBob bisa kenal sama makhluk yang ada di sana, tapi di episode lain, mereka sama sekali tidak mengenal. What? Padahal makhluknya ya itu-itu juga gitu. Atau kepribadian mereka yang berbeda dari satu episode ke episode lain. Jadi, kalau yang sebelumnya, yang kasus Krabby Patty yang tidak konsisten itu kan tempatnya gitu. Nah, kalau rock bottom ini tuh orang-orangnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ternyata ada sebuah rahasia yang pernah di-spill di series ini. Tapi kita mungkin belum tahu. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita sedikit flashback pada episode rock bottom di season pertama karena ini penting untuk kalian ingat. Dalam episode ini, SpongeBob dan Patrick baru saja main dari Glove World, salah satu taman bermain paling populer di Bikini Bottom. Mereka kemudian menaiki bus untuk pulang ke rumah. Walau ada sedikit drama dengan supirnya karena SpongeBob yang berulang kali menghantamnya dengan balon, tapi SpongeBob dan Patrick akhirnya dibiarkan untuk duduk di kursi penumpang. Mereka tidak menyadari bahwa bus tersebut akan menuju rock bottom dan alhasil mereka terjebak di sana. Kesan pertama tentu saja ya takut ya, apalagi Patrick yang sejak awal tidak ingin ada di sana. Hingga satu momen Patrick menemukan bus untuk kembali ke Bikini Bottom, tapi SpongeBob malah ketinggalan bus tersebut. Dan di sanalah SpongeBob sendirian dalam gelap dan kesunyian. Dia hanya ditemani oleh barang dan makanan yang dia beli dari Glove World yang ternyata tidak ada gunanya sama sekali. Permen rasa sapu tangan hingga balon yang terbawa angin. Nah, ini adalah scene yang cukup ikonik di mana kita dipertemukan dengan salah satu penghuni dari rock bottom, yaitu kita juga nggak tahu ya namanya siapa. Tapi kalau dalam wiki fandom namanya tuh Incidental nomor 211, si Anglerfish. Tapi biar kita gampang, kita sebut aja ya namanya ikan merah aja, karena warnanya emang merah ya. Nah, di sini kalian ingat-ingat si ikan merah ini karena dia cukup penting. Si ikan merah pada scene ini malah mengejar balon milik SpongeBob.
Oke, dalam episode ini, SpongeBob berusaha keras supaya dia bisa kembali ke Bikini Bottom. Namun, dia tidak kunjung mendapatkan bus untuk menuju ke sana. Beragam cara dia lakukan, mulai dari hal yang paling sederhana hingga paling rumit, namun dia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk bisa naik bus itu. Well, ada teori juga sih sebenarnya bahwa ini sengaja dilakukan oleh supir busnya karena supir bus yang ngantar dia di awal menghubungi supir bus lain supaya tidak membawa penumpang berupa Sponge alias SpongeBob. Supir di awal itu melakukannya ya karena dia kesel pas di awal dia kayak kebentur sama balonnya SpongeBob. Makanya dia kayak ngasih hukuman ke SpongeBob dengan menyuruh semua driver bus lain untuk tidak membawa penumpang Sponge atau tidak untuk membawanya. Gitu teorinya. Tapi itu bukan fokus kita kali ini ya. Fokus kita adalah mengenai si ikan merah. Ingat ya, di ending episode ini si ikan merah yang tadi mengejar balonnya ternyata dia mengembalikan balon itu pada SpongeBob. Dia tiup dikit hingga akhirnya SpongeBob bisa kembali ke Bikini Bottom. Ini adalah ending yang cukup memorable, dan ya, Rock Bottom berakhir di sana. Rock Bottom, sebuah tempat yang sangat asing dengan bahasa yang asing pula. Untuk waktu yang lama, kita tidak pernah melihat Rock Bottom lagi hingga akhirnya, tepat di season 10, Rock Bottom kembali dimunculkan. Bayangin, dari season 1 dan baru lagi muncul di season 10 dengan jarak sekitar 17 tahun. Kita kembali melihat ke Rock Bottom yang bisa dibilang sebagai kelanjutan dari season yang pertama. Untuk pertama kalinya setelah 17 tahun, kita bisa melihat kembali Rock Bottom dalam episode Out of Picture. Episode ini menceritakan tentang Squidward yang berusaha untuk menjual karya seninya di Krusty Krab. Namun, penduduk Bikini Bottom sama sekali tidak menyukainya karena menganggap karya seni Squidward sama sekali tidak bernilai. Hingga datang satu orang seniman yang bisa memberi ratusan hingga jutaan dolar untuk karya seninya asalkan Squidward ini bisa menghilang dari peradaban. Atau dalam series ini cukup jelas kalau Squidward ini harus mati. Karena biasanya kan kayak gitu ya, banyak karya seni yang bagus-bagus tapi para pembuatnya mah udah meninggal atau kayak kemana gitu. Nah, Mr. Krab yang dengar hal ini menganggap bahwa ini adalah peluang untuk mendapatkan banyak uang. Alhasil, karena dia juga tidak berani untuk membunuh Squidward, akhirnya dia mengirim Squidward ke tempat-tempat terpencil dengan dalih mengantarkan makanan. Squidward pergi ke pegunungan es hingga tentu saja pergi ke Rock Bottom. Nah, disinilah kita bisa melihat kembali Rock Bottom setelah 17 tahun lamanya. Seperti yang kita sebut sebelumnya bahwa ini seperti kelanjutan dari episode Rock Bottom di season pertama. Alasannya adalah karena di sini ternyata SpongeBob dan si ikan merah dan juga penduduk Rock Bottom lainnya yang ada di season pertama ternyata mengingat SpongeBob. Bahkan SpongeBob sendiri bilang kalau makhluk yang dibilang Squidward sebagai monster sebenarnya adalah teman-temannya. Monster Squidward, they're my friends. What up, SpongeBob? Artinya apa? Bahwa ada kemungkinan setelah Rock Bottom tayang di season pertama, mungkin SpongeBob sering datang ke Rock Bottom dan bahkan ya dia bisa menjalin hubungan pertemanan dengan para penduduknya, termasuk si ikan merah. Atau mungkin ya si ikan merah dan teman-temannya yang datang ke Bikini Bottom. Senang banget ya karena silaturahmi tetap terjaga ya di sini. Ya Allah, bawa silaturahmi. Tapi intinya adalah di sini Rock Bottom gak ada yang beda. Orang-orangnya masih sama dan mereka juga saling mengenal satu sama lain. Nah, kita move ke season berikutnya dan ini aneh banget. Episode tersebut berjudul Night Patty. Episode ini sebenarnya adalah episode yang sangat mirip dengan Rock Bottom di season pertama. Di tengah malam, SpongeBob dan Patrick abis main dari Glove World dan mereka menemukan sebuah restoran yang tidak asing. Tentu saja, karena restoran yang dimaksud adalah Krusty Krab. SpongeBob heran karena dia sebagai koki di sana sama sekali nggak tahu kalau Krusty Krab ternyata punya shift malam. Ini harusnya jadi red flag pertama nggak sih untuk tidak masuk ke restoran itu, tapi mereka tetap masuk. Ketika membuka pintu, betapa kagetnya SpongeBob karena orang-orang yang ada di restoran itu adalah makhluk-makhluk aneh yang sama sekali tidak normal. Ada yang bilang hai dengan merobek kepalanya, ada juga yang santai ketika dirinya dimakan oleh makhluk lain. Nah, inkonsistensi yang kita sebutkan di awal dapat kita temukan di sini. Jadi, dalam episode ini, kita bisa yakin bahwa para pelanggan yang duduk di meja restoran Krusty Krab ini adalah para penduduk dari Rock Bottom. Kita dari dulu melihat bahwa penduduk Rock Bottom itu kan kayak aneh-aneh, mulai dari bentuk hingga cara mereka berbicara. Nah, yang membuat orang-orang yakin bahwa mereka sebenarnya dari Rock Bottom adalah scene ini. Ketika kereta ini tiba-tiba muncul dan menghadirkan lebih banyak penumpang. Nah, di sana kita bisa melihat beberapa penduduk Rock Bottom yang sudah kita kenal, termasuk si ikan merah dan teman-temannya yang lain. Namun yang aneh adalah si ikan merah dan yang tadi kenal dengan SpongeBob di season sebelumnya, tiba-tiba di sini mereka tidak mengenal sama sekali. Baik itu SpongeBob maupun mereka sama sekali tidak mengenal satu sama lain. Padahal sebelumnya mereka mengadakan pesta bersama.
Keanehan lainnya adalah ternyata Patrick nampak familiar dengan situasi ini. Orang-orang yang ada di sana juga kenal sama Patrick dan Patrick sama sekali tidak takut dengan orang-orang itu. Bahkan di salah satu scene, dia bilang kalau dia sering datang ke tempat ini setiap jam 5. Hi guys! You sure are popular. I come here every night. Ini terdengar sangat aneh. Dan episode ini pun ditutup dengan hal yang tidak kalah membuat bingung. Pagi hari datang, semua orang yang ada di sana pergi, dan kemudian datang Mr. Krabs yang menanyakan, ngapain SpongeBob pagi-pagi udah ke Krusty Krab? Dan ketika SpongeBob bilang dia udah ngejalanin shift malam, Mr. Krabs bilang kalau Krusty Krab sama sekali tidak ada shift malam. Jadi yang dialami oleh SpongeBob tadi malam tuh apa? Terus orang-orang Rock Bottom itu tuh sebenarnya siapa? Nah, kata episode ini disebutnya itu adalah Tidal Zone. Naratornya bilang kalau SpongeBob baru masuk ke zona waktu dan wilayah The Tidal Zone. Sumpah ya, kita juga baru tahu kalau di universe SpongeBob ini ada yang disebut dengan The Tidal Zone. The Tidal Zone adalah satu waktu dan tempat di mana hal-hal yang aneh dan tidak masuk akal bisa terjadi. Dalam serial ini, The Tidal Zone disebut-sebut dapat memicu berbagai kejadian yang tidak normal dan di luar kendali. Ketika suatu tempat memasuki The Tidal Zone, hukum alam yang berlaku bisa berubah. Entah itu waktu yang terdistorsi, realitas yang bergeser, atau karakter-karakternya yang mengalami hal-hal di luar nalar. Nah, SpongeBob dalam episode Naik Patty ini masuk ke wilayah Tidal Zone ini karena ya dia mengalami dan bertemu serangkaian kejadian yang sangat janggal. Dalam serial ini, sebenarnya The Tidal Zone adalah sebuah proyek untuk menggabungkan 3 universe SpongeBob, yaitu SpongeBob SquarePants, The Patrick Star Show, dan Camp Coral. Nah, semua show ini tuh beda-beda ya guys. Tapi dengan The Tidal Zone ini semuanya tuh bisa bersatu. Jadi bisa dibilang The Tidal Zone ini kayak semacam jembatan yang menghubungkan semua universe tadi. Nah, entah kenapa ya ketika kita mendengar penjelasan mengenai Tidal Zone ini dan dihubungkan dengan episode Naik Patty, kejadian yang dialami oleh SpongeBob itu kayak lebih seperti masuk ke alam lain. Entah di kita mah ya mungkin disebutnya alam gaib kali ya. Bukan apa-apa, karena episode ini sendiri seolah-olah dibikin kayak SpongeBob tuh mengalami semacam paranormal experience gitu. Makanya ketika SpongeBob masuk ke restoran itu, dia sebenarnya sudah memasuki alam gaib di universe SpongeBob. Inilah sebabnya kenapa si ikan merah dan teman-temannya tidak mengenal SpongeBob. Ini juga yang menyebabkan kenapa si ikan merah dan teman-temannya tidak menyukai Krabby Patty. Padahal di season sebelumnya mereka tuh order Krabby Patty dan mereka suka dengan Krabby Patty. Nah, yang bikin merinding sebenarnya adalah Patrick. Sejak awal, Patrick ini kan kayak familiar ya dengan restoran itu. Bahkan dia sama sekali tidak takut. Banyak orang yang percaya bahwa episode ini, sejak awal SpongeBob main di Glove World sama Patrick, nah Patrick itu berasal dari dunia gaib alias dari universe lain. Makanya dia sama sekali nggak takut sama makhluk-makhluk aneh itu ya karena sejak awal dia memang bukan bagian dari mereka. Jadi SpongeBob di episode ini main bukan sama sahabatnya, tapi sosok yang menyerupai sahabatnya. Teori ini kemudian berkembang dengan mengaitkannya dengan Rock Bottom. Banyak orang yang percaya bahwa Rock Bottom sebenarnya adalah bagian dari The Tidal Zone itu sendiri. Hal ini disebabkan ya karena makhluk-makhluk yang ada di sana semuanya aneh, sama kayak yang ada di restoran tadi. Rock Bottom bukan hanya sebagai tempat yang gelap, tapi dia juga adalah jembatan di mana beberapa universe bertemu. Nah, kenapa ini penting? Karena ini ada kaitannya dengan episode Rock Bottom di season pertama. Kita tahu ya bahwa di ending episode Rock Bottom itu SpongeBob berhasil keluar dari Rock Bottom dengan balon yang ditiup oleh si ikan merah. Tapi bagaimana jika yang kita lihat sebenarnya bukan Bikini Bottom? Bagaimana jika SpongeBob sebenarnya tidak pernah keluar dari Rock Bottom? Memang kita bisa melihat SpongeBob bisa sampai di rumahnya, tapi apakah mungkin itu adalah Bikini Bottom? Sejak kita tahu bahwa Rock Bottom kemungkinan adalah Tidal Zone, tempat di mana universe itu bertemu. Jadi saat dia melayang, ternyata dia tidak sampai ke Bikini Bottom, tapi mungkin ke universe lain. Inilah yang menyebabkan penonton berteori kenapa setiap episode SpongeBob itu selalu beda-beda gitu ya situasinya. Di satu episode peta Bikini Bottom kayak gini, di episode lain kayak gitu, Krusty Krab yang satu ada ruang penyimpanan, dan di episode lain gak ada. Ya karena per episode itu menceritakan SpongeBob di beda-beda universe.
Oke guys, itu dia teori film lainnya episode SpongeBob. Apakah kalian suka dengan teorinya? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi.channel. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.